Nah, kalau boleh cerita dulu, Pak, itu di Melawi ya, Bapak Iya ya. betul, Melawi. Melawi. Heeh. Jadi rencana, mungkin pertanyaan awal begini, Pak. Pak, supaya Pak Luki juga bisa mendengarkan kira-kira nanti dibimbingnya sampai sejauh mana. Mm-mm. Apakah Bapak sudah pernah budidaya sebelumnya, Mas saya gitu? Terus kira-kira perencanaannya itu seperti apa memulainya? Mm-mm. Hmm. Mm-mm. Itulah. Kemarin saya pernah coba sebentar. Ya, Kebetulan ada ipar, dia ada kolam bekas apa ya? Bekas lele, oke. bekas kolam. Nah, kolam bundar diameter 4. Ya, Nah, jadi saya lihat itu nganggur kan. Jadi saya bilang udah saya coba dulu. Jadi hmm, belajar belajar di dia lihat di YouTube, saya coba. Nah, ah, dimasukin lah ikan yang bioflok gitu kan. ya, Dicoba, ikutin, dicoba. Ternyata perkembangannya cukup cepat, cepat besar. hmm, Berjalan sekitar sampai 2 bulan kayaknya. ya. Ternyata besoknya ikannya mengambang semua. Oh gitu ya. Itulah. Ah, ah. Itulah. Katanya aja kayak kenapa katanya dia ternyata dibohong katanya mati lampu kan. Matinya Ya, lama. Yang setahu saya hari itu nggak ada mati. Nah, nggak ya. lama kemudian yang itu udah nggak kerja. Terus pegawai yang satu kasih tahu itu penyebabnya karena airnya dibuang sama dia diganti air baru. Oke, ya, Ah, ya, ya, ngambang semua. ya, ya, ya. Itulah. Jadi Ya, saya mau coba lagi. coba lagi, bagus. Ya, Jadi tidak betul, putus asa ya, tapi bangkit nih. betul, Coba lagi. betul. Hmm. Mm-mm. Jadi belajarnya lewat YouTube aja lihat-lihat campur apa campur-campurannya coba-coba aja. Ya, dan biasanya kalau nyoba-nyoba sendiri, itu Hmm, biayanya jadi lebih mahal itu Pak Jun. iya, Iya, misalnya Pak Jun waktu mati semua itu kira-kira habis berapa juta itu? lumayan. Itu bibitnya sambil 2.500 ekor. Itu Hmm, berapa duit ya? Saya lupa. Tapi sini eh nggak terlalu mahal sih kayaknya. Nggak sampai 1 juta kalau nggak salah nggak sampai bibitnya. 1 juta. Bibitnya ya, pakannya. Nah, pakannya habis yang paling kecil itu habis berapa ya? 2 karung kalau nggak salah. Hmm, Nah, ya, 2 karung. Ya kayaknya begitulah kayaknya. ya. Jadi belajar yang mahal itu ya Pak Jun ya. Mm-mm. Itulah. Sama Pak, saya dulu juga begitu itu awal-awal itu. Iya. Hmm. Oh. Itu di kebun itu ada kolamnya ada banyak itu yang bekas yang bantuan pemerintah. Oh, Udah oke. dua lengkap itu pondoknya. Nah, cuma nganggur jadi saya coba coba satu kolam. Oh, dapat berapa kolam? Itu ada 88 16 kalau nggak salah. Oh, yang dapat Heeh. bantuan dari pemerintah itu 16 kolam. Iya, dia dua dua apa dua dua pondok itu masing-masing 88 kayaknya. Oke, 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 oke. Tahun Mm-mm. berapa itu Pak Jun? Oh, kurang tahu itu bekas-bekas punya apa orang yang sebelum kita beli itu lahannya. Oh, oke, 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 oke. Heeh. Iya, Heeh. iya. Hmm. Tapi Iya, sebagian iya. besar udah dibongkar juga sih jadinya. Pada dimakan tikus. Oh, gitu ya. Hmm. Heeh. Iya, iya. Hmm. Oke, ini saya akan mulai ya. Mm. Tapi mungkin sebelum mulai, ada bagusnya Pak Luki mungkin perkenalan karena murid sendirian ini Pak. Pak Luki. Pak Jun, boleh cerita Eh, dikit Pak Luki gimana perjalanannya dari transformasi ya, jurnalis Kompas menjadi peternak ikan ini. mm-mm. Jadi memang Pak kami itu berhasilnya dengan punya kesamaan Pak, satu kesamaan, yaitu tidak Mm-mm. ada yang punya background perikanan lah, maksudnya begitu kesamaannya ya. Betul. Ya, silakan Pak Luki mungkin perjalanannya, journey-nya kok bisa ke ikan, lalu bisa berhasil dan saat ini juga tempatnya jadi pelatihan
bukan hanya kerjasama dengan kebun nila, tapi sudah Hmm, ada kerjasama dengan banyak hal ya. Termasuk kemarin ada undangan dari IPB sebagai narasumber ya, Pak Luki ya. betul. Ya, oke silakan Pak Luki. Ya, selamat malam Pak Ajun, Pak Harno. Perkenalkan nama saya Malam. Lucky. Saya juga baru Pak, jadi sekarang jalan tahun kedua. eh, Awal tebarnya masih di bulan Juni 2025. Jadi setahun mau jalan kedua tahun. Cuman bedanya dengan Pak Ajun, kalau saya mulai enggak lewat YouTube, tapi ini apa istilahnya itu touring. Touring ke beberapa pembudidaya, kemudian tanya ngobrol, ketemulah sama yang namanya Nila. Awalnya saya pun maunya di lele, cuman di bisnis lele itu kebanyakan sistemnya sistem upah pembesaran gitu ya. Benih dikasih, pakan dikasih, nanti kalau udah panen diambil dengan harga yang sudah dipatok. Nah, saya kurang cocok dengan skema seperti itu karena saya tidak bisa improve. Nah, kalau perjalanan dari pekerja kantoran sampai memilih untuk budidaya, karena pertimbangan saya waktu itu adalah kalau saya pegawai negeri mungkin saya punya uang pensiun yang bisa menghidupi saya sampai saya meninggal gitu. Nah, karena saya pekerja swasta dan saya menghitung uang pensiun yang nggak terlalu besar, jadi saya memilih untuk pensiun dini di usia yang menurut saya masih bisa, secara tenaga saya masih bisa memungkinkan untuk kerjaan fisik. Karena di budidaya ikan, eh, dan saya tipe orang yang senang langsung terlibat. Jadi pertimbangan saya adalah ketika saya pensiun kan usia masih sekitar 46. Jadi ketika 46 itu saya rasa oh saya mungkin masih mampu lah gitu untuk melakukan pekerjaan fisik dan mulailah di daerah. Termasuk saya sebelum ikut kelasnya Pak Roni itu saya datang terlebih dulu ke Pak Roni itu hanya untuk ngobrol kira meyakinkan apakah di usaha budidaya ini bisa secara bisnis gitu ya bisa menguntungkan. Nah, berjalan waktu kemudian saya tebar dan bersyukurnya saya ada masalah tapi tidak terlalu signifikan gitu karena salah satu ya saya merasa mungkin langkah yang saya ambil itu tepat. Saya tidak mulai dengan otodidak yang karena gini Pak Jun, kalau di YouTube itu atau lewat media sosial itu kalau kita tidak terlalu memfilter atau tidak terlalu tahu backgroundnya seperti apa, kita bisa dalam tanda petik terjerumus ke kegagalan itu. Jadi saya pernah bertemu dengan beberapa orang yang ikut pakemnya si A, si B, si C, ternyata nggak sesuai dengan harapan itu. Nah, kalau dengan bertemu langsung orang yang secara nyata terbukti setelah budidaya itu jauh lebih apa istilahnya itu jauh lebih aman lah. Jadi itu Pak Jun, saya sekarang total kapasitas produksinya baru 5 ton Pak, baru 5 ton. Tapi saya sistem panennya enggak sistem panen massal, saya pakai panen parsial karena target saya adalah tidak menjual ikan ke pengepul. Jadi pengepul itu mungkin hanya 20-30% aja. Sisanya saya targetkan untuk penjualan yang sifatnya ngejar marginnya gitu. Jadi di segi usahanya profit untuk volume tetap ada di pengepul. Itu di saat-saat ikan kita tertahan belum bisa keluar, biasanya pengepul bisa ngambil volume yang banyak. Tapi eh, tujuan yang paling utama saya ngejarnya margin. Jadi saya sebisa mungkin cari market yang B2C ke langsung konsumen atau lewat korporat tapi yang lebih margin lebih tinggi seperti catering, restoran gitu. Jadi itu Pak Jun mungkin nanti kita bisa lebih banyak ngobrol nanti di Bogor. Makasih Pak Roni. Ya, makasih Pak Luki. Jadi memang 3 tahap dari desain pelatihan yang kita buat ya, buat bioflok, sistem bioflok. Pertama, malam ini kita itu sesi 1 yang saya sebut dengan siap terap. Jadi tujuan pertemuan malam ini adalah
memastikan ya, Pak Jun sama Pak Harno itu ketika datang ke farm itu sudah punya list pertanyaan yang benar-benar spesifik karena waktu belajarnya hanya 1 hari dari pagi sampai sore. Jadi sudah ada persiapannya, sudah tahu. Nah, supaya nanti ketika di pelaksanaan workshop efektif dan efisien. Nah, begitu selesai, maka Bapak berdua akan ikut lagi bimbingan selama 14 hari dari hari Sabtu itu, ya lewat WA. Saya akan ada pertanyaan-pertanyaan atau tips-tips yang istilahnya memancing ya, men-trigger kembali apa yang sudah dipelajari itu benar-benar dipahami atau tidak. Nah, pertanyaannya itu boleh dijawab, lalu di-share di grup, boleh dijawab dalam hati, nggak apa-apa. Maksudnya berarti, oh ya pertanyaan ini, oh saya harus melakukan apa. Itu disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang dimiliki oleh masing-masing peserta. Ada beberapa batch, ada yang mau kontribusi, ya, men-sharingkan dari pertanyaan, ada yang menjawab, tapi ada yang tidak, itu nggak masalah, ya. Tapi poinnya yang ingin saya sampaikan adalah ini slogan yang saya buat di sini ya. Jadi tidak ada petani ikan yang harus berjuang sendirian. Jadi artinya Pak Ajun sama Pak Harno, setelah selesai 14 hari pun ada perlu bimbingan tambahan, pertanyaan-pertanyaan apa dan seterusnya. Saya sama Pak Luki akan tetap mendampingi ya sampai bisa berhasil di satu siklus panen. Harapannya begitu. Nah, kalau mamanya misalnya sudah berhasil, kalau punya keinginan untuk membantu orang-orang yang di daerahnya masing-masing itu, boleh nanti kita juga bikin pelatihan yang ada di Pontianak aja ya Pak Jun ya, bukan di Melawi ya. Kalau di Melawi jauh banget ya. 8 jam dari Pontianak tuh ngeri juga ya. Iya. Berapa? 12 jam? 8 jam, 8 Oh, jam 8 paling jam cepat. ya. Iya. Bayangin itu sudah, waduh. Atau di tempatnya Pak Harno ya. Tapi Pak Harno mungkin nggak bisa ya. Karena sudah ada Mas Trio. Hmm. Ya. Mas Trio itu di Jambi itu Hmm. dia punya 100 lebih tuh kolamnya ya. Besar itu. Sampai punya 4 lokasi itu Pak, Mas Trio itu. Hari ini mungkin berhalangan hadir dia. Baik. Nah, untuk memulainya, saya itu ada konsep yang saya sebut dengan grow. Ya, grow itu kan bertumbuh. Nah, tetapi sebenarnya grow itu adalah konsep yang saya pakai pada diri saya sendiri dan saya pakai juga untuk membimbing yang mengikuti workshop. Kalau di Kebun Nila, ini yang juga akan saya sampaikan. Ya. Apakah slide-nya sudah terbuka? Mohon masukannya. Hmm. Sudah nampak. Sudah ya? Oke. Sudah. Jadi konsep grow ini saya sebut grow your fish farm ya. Tentunya Pak Acun sama Pak Harno kan kepingin tuh membuat fish farm. Nah, kalau mamanya gambarannya di tempat saya hanya 30 kolam bundar ini ya. Kalau Pak Luki malah punya 50 itu ya. Saya 30. Dan ini yang kotak ini ada 5. Ini dulu diambil hanya ada 3. Ini yang kaitannya dengan saya pakai untuk aquaponik dulu itu. Nah, jadi grow your fish farm. Jadi artinya 4 langkah itu diakronimkan ya, diakronimkan menjadi GROW. Berarti G-nya sendiri itu yang dimaksud adalah goals, G. Jadi menentukan tujuan yang jelas dan realistis ya. Kalau contoh ya, saya sendiri pada waktu membangun kebun nila organik ini, saya langsung membuat goal. Saya buat visi di sini. Nah, di sini saya tulis tuh visinya bahwa saya itu nanti akan membuat sebuah
fish farm, ya. Fish farm yang artinya satu, ini menjadi tempat edukasi. Dua, budidaya ikan nila tapi yang inovatif dan berkelanjutan. Tiga, ini menjadi sumber inspirasi. Dan yang keempat, ini menjadi pelatihan di Indonesia. Jadi itu visi yang saya sudah taruh sejak awal. Nah, biasanya memang kalau kita sudah punya visi, maka langkah-langkah kita itu selanjutnya itu akan benar-benar tertarik ya, ketarik ke visi yang kita buat. Jadi tidak serampangan jadinya. Jadi akhirnya sekarang saya sendiri ini berpikir ya bahwa yang namanya kebun nila organik itu bertransformasi kalau mamanya saya boleh bagikan. Kebun nila organik itu 2022 sampai 2024 itu berfungsi sebagai fish farm. Ketika mengalami banyak hal proses pembelajaran yang gagal dicatat, yang berhasil dibagikan. Maka periode 2024 sampai 2026 saya bertransformasi dari fish farm menjadi teaching farm. Jadi mulai saya buka workshop. Jadi mengajar baik itu webinar maupun workshop. Nah, karena saya punya pelatihan di sini untuk visinya. Jadi setelah selesai misinya di sini mengembangkan sistem budidaya, wisata edukasinya juga sudah jadi, maka kemudian saya masuk ke di sini 2024 sampai 2026. Lalu sekarang bergerak ini. Besok ini tanggal 8 itu saya anggap hari jadinya kebun nila organik yang keempat. Jadi ulang tahun yang keempat nih istilahnya. 2026 sampai 2028 ini sudah saya tentukan sekarang kebun nila tidak lagi jadi teaching farm, tapi berubah menjadi living lab. Jadi di sini saya akan melakukan banyak percobaan, penelitian yang kaitannya dengan budidaya ikan. Sehingga di tempat saya sekarang ini ada 5 budidaya ikan. Satu bioflok, dua ras, tiga aquaponik, empat biorasponik, yang kelima biorasponik decouple. Itu 5. Kemudian 4 komoditas ikan. Saya mulai mencoba, kalau dulu awalnya hanya ada nila, sekarang saya ada gurame, ada patin, dan ada lele. Dan ada 3, jadi itu 5, 4, 3 ya. 3 tahapan budidaya di tempat saya. Ada pemijahan, ada pendederan, dan ada pembesaran. Nah, apa nanti yang saya dapatkan keberhasilannya, sekali lagi diuji ya di kebun nila, yang nggak berhasil dicatat, yang berhasil dibagikan. Itu kemana? Ke teaching farm, ke teaching farm, ke teaching farm yang ada. Dan saya punya visi 2028 ke 2030 itu menjadi innovation network. Jadi seperti tempatnya Pak Luki, ya, Mas Trio, terus Pak Aryo yang di Jogja, entah di mana-mana lagi, itu adalah dot-dot ya titik-titik yang network kita berkolaborasi memiliki jaringan berpikir hanya untuk bagaimana caranya Indonesia ini punya inovasi perikanan ya. Jadi apa yang didapat di setiap tempat pelatihan itu akan dibagikan ya kepada semua peternak ikan yang ada. Makanya kemudian tagline-nya ini mungkin saya akan pakai terus ya. Jadi tidak ada petani ikan yang harus berjuang sendirian. Kita akan coba sebisanya untuk mendampingi ya sampai berhasil. Itu ya pertama yang kaitannya dengan G ya. Itu goals harus tujuannya jelas dan realistis. Kalau contoh yang kedua, saya bisa pakai contoh Pak Luki. Ya, Pak Luki itu pertama dia sudah menerapkan ini karena sebelum ikut workshop
Pak Luki itu saya ingat datang berdua dengan temannya dari Bogor ke Kebun Nila. Hanya ngobrol-ngobrol-ngobrol memastikan untuk apakah saya bersedia menjadi konsultannya atau tidak. Karena kebetulan memang background saya di pekerjaan kan sebagai trainer ya. Jadi saya juga bisa istilahnya dari sisi perikanannya, tapi juga dari sisi SDM-nya, sumber daya manusianya. Jadi saat ini di tempat saya itu pun juga banyak mahasiswa magang dari UAP, ya, dari Unpad, dari Unibrau, dari UGM, dari SMK dan seterusnya. Jadi kalau misalnya Pak Ajun nanti butuh tenaga, ya, SDM yang ahli supaya nanti investasinya itu tidak mubazir, saya itu ada program yang saya masukkan ke dalam akademi, yaitu program 3 bulan living di KNO. Dia akan kita ajarin bagaimana dia punya think like scientist ya, berpikir seperti scientist sebagai ilmuwan, tapi sekaligus dia punya work like operator. Dia punya kerja standar yang operator kolam. Dan yang terakhir, dia grow like entrepreneur. Jadi 3 sumbu ini menurut saya di teknis budidaya ikan itu harus saling menyatu. Kemarin ada yang menyampaikan begini, Pak, saya sebelumnya itu sudah di webinar itu ya, di webinar kemarin yang Pak Ajun ikut sama Pak Harno. Kan ada itu ya, teman kita yang di webinar dia ngomong, Pak, saya pernah punya pengalaman lele dan panen, bukan mati loh ya. Kalau Pak Ajun kan kasusnya mati ya Pak ya. Dan dia itu panen loh betulnya itu. Berhasil Betul, dia. betul. Iya. Tapi dia ngomong, itu 2 tahun yang lalu. Kenapa kok nggak diteruskan? Karena boncos. Ya, karena rugi. Nah, makanya harus 3 ini. Ya, think like scientist tidak boleh stuck, ya, tidak boleh berhenti di satu keadaan yang oh sudah nyaman nih, zona nyaman. Udah bagus, cara tidak perlu dikembangkan. Nah, saya sama Pak Luki ini satu frekuensi ya, diam-diam ya kita saling menyelidiki di masing-masing. Nanti kalau ketemu saling tukar informasi. Nah, sebelum Pak Ajun tadi masuk, Pak, kita bercerita mengenai ada inovasi dari Airlangga. Ya, Airlangga itu di bulan 6 tahun 2026 mengeluarkan jurnal bahwa kalau ikan 4 hari dikasih makan, 1 hari puasa, itu hasilnya lebih bagus dan lebih efisien makannya. Nah, sejauh ini pendekatannya biasanya kami ini petani ikan itu 6 hari dikasih makan, 1 hari puasa. Nah, hal-hal yang seperti ini itu sebetulnya adalah wadah atau perwujudan dari think like scientist. Jadi kita ini nanti berpikirnya harus seperti ilmuwan, cari terus cara-cara baru. Begitu ada di pikiran, diwujudkan ya. Kemana ke tindakan. Makanya kerjanya, worknya like operator. Ada SOP, SOP yang dibikin ya. SOP tidak kemudian dibikin jadi hari ini lalu dipakai seterusnya, tidak. Jadi SOP itu menjadi living document. Jadi artinya boleh diperbaiki secara terus-menerus dengan catatan perbaikannya itu berkelanjutan dan mendapatkan hasil yang lebih bagus. Nah, itu kaitannya dengan yang work like operator. Nah, yang ketiga, segala perubahan yang ada itu harus ujung-ujungnya itu grow like entrepreneur. Jadi bertumbuh sebagai seorang pengusaha. Setiap rupiah ya itu harus diperhitungkan ya supaya tetap bisa eksis nanti budidaya ikan kita ini. Nah, kalau di kebun nila organik kita itu memperhitungkan penghasilannya bukan hanya dari ikan saja ya, tapi dari tanaman. Kemarin istri saya itu melaporkan ya, dari tanaman saja sebulan kemarin itu lumayan dapat 750.000.
Gitu ya. Daripada airnya dibuang ya, airnya dibuang nggak dikelola. Nah ini biorasponik ada produksi terongnya berhasil ya. Hal yang lainnya juga dijual-jual murah ya. Terong sekilo cuma dijual 6.000. Tapi kita tidak ada kos karena pupuknya dari limbah dari ikan itu. Sebulan dapat 750.000 lumayan. Nah, jadi ikan, kemudian ada tanaman, ada POC nanti, pupuk organik cair. Nah, ada saya punya mitra itu ya di mana? Kebun Nila. Dia mulai bikin pupuk organik cair dan sudah jadi kemarin itu ya. Dan kita berpikir nih mau dijual berapa. Itu hal-hal yang nanti secara mungkin saat ini sederhana ya, tidak tidak signifikan mendapatkan hasilnya. Tapi kalau nanti suatu kali dapat hal yang ketemu rumusnya des, wah itu di scale up. Bisa saja nanti untungnya kita membuat POC ya dari keuntungannya POC itu bisa lebih besar daripada keuntungan jual ikannya. Nah, itu gambarannya. Jadi cerita banyak kenapa kita harus mulai dari goal. Ya, karena goal itu yang akan menarik seluruh aktivitas pemikiran yang kita miliki untuk mencapai goal tersebut. Nah, saya sebelum lanjut, mungkin saya harus kasih kesempatan dulu. Kira-kira Pak Ajun sama Pak Harno itu kan sudah ikut webinar, nah, lalu memutuskan untuk ikut workshop. Boleh cerita lebih detail, Pak? Kira-kira sebetulnya keinginannya, goalnya itu seperti apa? Silakan Pak. Pak Jun ya, karena Pak Arlo ada gangguan mic-nya. Mm-mm. Oke, Baik. silakan boleh Mm. berbagi Pak. Mm-mm. Ya, jadi setelah ikut yang webinar kemarin ya, saya tertarik. Saya mau rencana mau coba mengembangkan di kita kan punya lahan, ada kebun cukup luas kan. Tapi di awal saya mau coba 2 kolam dulu. Kira-kira kita mampu nggak dari nol, dari bibit sampai panen. Setelah itu baru kita kembangkan, ditambah lagi kolamnya. Oke, Seperti itu. Ah, mantap. Jadi sudah jelas ya. Nanti mm-mm. ngobrolnya enak itu. Pak Luki sudah juga memahami. Jadi fokusnya tidak kemana-mana, akan membantu bagaimana Pak Ajun bisa punya goalnya itu tercapai ya. Untuk goal awalnya. Kalau Pak Harun tidak keberatan, boleh sharing di chat gitu Pak, mungkin supaya kita bisa tahu. Atau ada kesulitan juga ini, Pak Pak Harno. Mau memulai berapa kolam, Pak? Oke, sambil nunggu jawabannya Pak Harno ya. Saya lanjut. Berarti dari huruf G-nya goal, kemudian kita geser ke R. Ya. Nah, R ini kaitannya dengan reality ya. Realitinya ketika kita mau memulai, nah ini realitinya. Jadi enak nih tadi ya, kita buat contoh Pak Jun aja. Nah, di reality itu mengidentifikasi ya kendala yang kira-kira akan dihadapi itu seperti apa. Ya, ini checklistnya ini Pak Jun. Boleh dibantu untuk komunikasi dua arahnya ya Pak. Kan ada 5M dan 1E di sini. Kita mulai Mm-mm. dari yang M pertama ya, yaitu man, manusianya ya. Itu nanti yang mengerjakannya siapa, Pak? Yang memelihara. Rencana awal masih sendiri, sambil mungkin kalau ada pegawai kita sambil sambil sama belajar gitu. Oke, berarti udah ketemu ya, man. Mm-mm. Nah, peralatannya yang Pak Ajun ketahui sejauh ini kebutuhan untuk budidaya ikan, Mm-mm. mesin ini Ya pas yang diketahui butuh apa, Pak? Kira-kira.
Itu yang utama ya kolom terpal kan, yang model itu, dan Oke. model yang utara. Terus ada campurannya, saya lupa apa-apa aja campurannya Nah, itu kemarin. berarti. Ah, itu saya lupa. Benar. Ada rencana Ah, ah. diameter berapa, Pak Jun? Ya, Rencananya ada di diameter berapa? 4, Diameter 4. Oke. betul. Nah, nah, itu berarti termasuk besok waktu hari Sabtu, Pak Jun tulis itu. Iya, Mm-mm. ditanyakan ke Pak Luki dan dilihat perlengkapannya, Mm-mm. mesinnya itu seperti apa. Mm-mm. Betul. Ya, nah kebetulan kalau di Jakarta, Pak, nanti kalau mau main untuk 2 kolam, Pak Luki nanti akan bisa memberikan gambaran ya, mesinnya itu Mm-mm. seperti apa. Langsung Mm-mm. beli aja di Jakarta, Pak. Bawa. Boleh. Kemarin saya udah Iya. coba tanya apa yang harga kolam itu, saya lupa siapa namanya. Saya udah tanya-tanya harga sih kemarin, yang Oh, dari Pak grup itu ya. Agung. Pak, oh ya Pak Agung ya udah. Ya, Saya Pak rencana mau Agung. pesan dua, dua set dulu. Ya. Mm, terpalnya. Ya, kalau Harganya Pak semua Agung, udah oke. dia bisa langsung kirim, Pak. Ya kan? Iya, Nggak iya. mungkin Tinggal dibawa saya order, sendiri dia oleh... kirim. Dikirim ekspedisi. Mm. Betul. Tapi kalau mesin aerator, Pak, itu mungkin Bapak Ah, bisa bawa sendiri. Pak Ajun bawa betul. mobil sendiri atau naik pesawat? Betul. Gimana? Baliknya naik mobil sendiri atau pesawat? Pesawat ya? Oh, kalau dari Jakarta pesawat. Pesawat. Dari pesawat sampai di Pontianak baru nyetir sendiri. Ya, oke. Jadi kemungkinan mesin atau peralatan apa yang dibutuhkan, jadi nanti dipertanyakan, Pak. Ya, kalau enggak nanti Oke. ya kejadiannya Hmm. itu ya Hmm. Hmm. Ya, mesin peralatannya aerator tidak yang besar. sesuai Hmm. Hmm. mm, speknya. Karena kan kita menginginkan kalau mamanya ya diameter 4, berarti kan jari-jarinya 2 itu. Rumusnya kan Iya. pi r kuadrat kali tinggi. Nah, saran saya Pak, nanti kalau ditanya tingginya mau berapa? Yang 1,2 Pak Jun. Hmm. Tinggi kolamnya satu koma Betul. dua supaya nanti Hmm. tinggi airnya bisa 1. Iya. Hmm. Siap. Nah, jadi kalau mamanya diameter 4, berarti kan 2 kali 2 4 ya, kali 3,14 berarti Hmm. sekitar 12 kubik air lah ya. 12 kubik air, per kubik airnya 30 LPM. Berarti 360 kali 2 700. Mungkin yang Hmm. ring blower ya, itu 1000 Hmm. LPM cukup itu. Betul ya Pak Luki? 1.000 ya. Heeh. Pak Luki ada gambaran Bisa mesinnya? pakai HD, kalau itu pakai HD 60 atau 40 bisa. Oh, oke. HD Tapi 60 maksudnya, ya. nanti maksudnya gini, kalau Pak Ajun, kalau menurut saya, kan mesin ini tuh investasi jangka panjang. Kalau kalau memang nanti ke depannya mau udah yakin akan berkembang, saran saya beli mesinnya sekalian aja Pak, karena jangan sampai beli mesin hanya untuk uji coba, habis itu nggak dipakai lagi gitu. Hmm. Jadi kalau Betul. misalkan yakin akan berkembang, akan lanjut, katakanlah sekarang mau 2 kolam, tapi Bapak udah rencanakan 10 kolam misalkan. Nah, belilah mesin yang kira-kira untuk kapasitas 10 kolam. Supaya nanti ke Hmm. start nggak perlu beli mesin lagi gitu. Hmm. Oh, jadi kapasitas 10 kolam kita pakai untuk 2 kolam nggak masalah ya? Nggak masalah, karena ada inverter itu. Rata-rata. Oh. Hmm. Iya, iya. Ya, itu Tapi ide bagus. pengalamannya sih apa piara ikan arwana sudah 4 tahun 5 tahun ada Hmm. Iya, pembesaran ikan arwana. Heeh. Iya, itu. saya pernah ke itunya Pak, ke Siluk Red itu saya pernah juga ke sana. Ini Oh iya, melenceng di iya. soal ikan. Oh, Saya ke coba. pembudidaya di Kalimantan. Saya cuma lupa nama daerahnya Oh, mana ya. itu Sibau kali, bukan? Kapuas Hulu. Mungkin bisa. Oh, Kapuas Hulu Pak. Saya udah lama banget lah itu. Oh, Kapuas Hulu ya. Hmm. Saya selama ini Dilanjut sih Pak. pakai
empat kolam, ada empat akuarium pembesaran. Arwananya. Iya. Jadi pakai aeratornya pakai yang Reson yang bisa 8 apa 8 8 gelembung yang kecil. Atau paling enggak supaya nanti gini, kalau misalkan rencana Bapak mau 8 kolam, cari mesin Hmm. yang buat 4 kolam. Nanti kalau misalnya berkembang 4 kolam, jadi nanti realnya dari 8 kolam itu dioperasikan oleh 2 mesin. Hmm. Iya, Tapi iya. satu mesin ini bisa mengcover 4 kolam. Paling tidak seperti itu. Hmm. Iya. Ya, Hmm. ya, Pak, saya sendiri termasuk yang menyesal, Pak Ajun. Karena dulu Hmm. waktu memulainya kan tidak ada yang berikan bimbingan. Jadi awalnya saya beli Supercharge MR 500 satu unit. Nah, lalu tidak berpikiran seperti yang tadi yang disampaikan oleh Pak Luki. Ke berapa, lalu beli yang sesuai dengan kapasitas yang akhir gitu ya. Hmm. Jadi Jadi akhirnya saya mubazir beli lagi. dibuang-buang. Begitu kolamnya nambah, beli lagi, Pak. Kolamnya nambah, beli lagi, jadi 3 unit. Nah, 3 unit itu jatuhnya 2 kali lipat lebih mahal dibandingkan 1 unit. Itu Hmm. yang maksudnya Pak Luki itu penghematannya bisa di situ. Iya. Jadi 3 unit harganya 2 kali lipat beli mesin yang 1 unit yang sudah sesuai kapasitas Hmm. itu. Hmm. Nah, lebih detailnya besok bisa ngelihat itu wood blowernya Pak Luki. Oh, keren itu Pak. Hmm. Hmm. Mesinnya itu. Pasti yang gede. GT berapa ya Pak Luki? 80 ya? Saya jadi 100, Pak. Oh, GT 100 tuh Mas. Iya. Tapi sejauh ini hampir 2 tahun ada problem nggak Pak Itu mesinnya? belum ganti oli, Pak. Belum ganti oli. Malah belum ganti oli. Ya, saya selalu mengganti oli, lupa mulu. Gitu ya. Minggu depan. Padahal tuh nyala 24 jam ya Pak ya. Nggak berhenti. Iya. Bandel itu. Bagus tuh. Oke ya. Jadi mainnya udah dibahas, mesinnya oke. Nah tentu nanti akan ada kaitannya dengan money ya, modal. Ini saya kira nggak problem. Nah, method di sini metode kerjanya. Nah, metode kerja Pak Jun sama Pak Harno sudah menentukan ya dari 5 sistem budidaya ikan sudah memantapkan ya bioflok. Nah, enak itu sudah oke nih. Jadi tinggal fokus besok belajar biofloknya itu seperti apa. Nah, lalu kita bahas yang material nih. Di sini kan ada butuh sumber karbon, Pak Ajun. Kita Hmm. biasanya pakai molase, ya. Hmm. Di tempat sana ada nggak Pak molase? Molase, Tetes tebu itu. apa, sorry. Molase kayaknya ada. Ada ya? Wah, aman. Ya. Hmm. Oke, mantap. Nah, kemudian yang berikut yang environment lingkungan. Boleh digambarkan dikit lingkungannya itu ada tetangganya atau jauh atau bagaimana? Yang rencana saya buat percobaan kan pas di belakang rumah. Oh, pas bilang. Nah, Oke. belakang rumah. Jadi sebelah kiri ada rumahan, sebelah kanan masih hutan. Oh, program sudah. Iya. Jadi nggak akan mengganggu lingkungan lah ya, aman ya Pak? Iya, iya. Kalau yang untuk pengembangannya ya pasti nggak mengganggu, ada di kebun. Iya. Hmm. Ada itu Mbak peserta workshop Pak di Jakarta. Begitu saya tanya di mana Hmm. lokasinya? Di perumahan BSD. Wah, itu kan berarti harus dipikirkan bagaimana satu, suara tidak keluar. Dua, limbahnya itu tidak bau. Nah, itu. Kalau mamanya limbahnya sampai bau, kan pasti dikomplain tuh kalau di perumahan. Maksudnya begitu. Ya. Oke, kita sudah lalui ya, G sudah, kemudian realitinya sudah, kita masuk ke yang O ya, option. Nah, di sini option ini pilihan sampai nanti Pak Ajun sama Pak Harno. Pak Harno itu nanti juga akan dibimbing oleh Pak
Trio ya. Pak Trio itu backgroundnya adalah manajer cabang dari Toyota ya, mobil Toyota. Nah, dia pun juga tidak punya background perikanan, tapi berhasil. Nah, nanti bisa itu apa yang dibutuhkan ya, ngobrol aja sampai ketemu solusi yang terbaik. Nah, saran saya biasanya ngobrolnya ya pertama ini ya, brainstorming. Jadi buat daftar sebanyak mungkin, lalu dari daftar yang ada itu dipilih ya, dipilih. Nah, kalau sudah dipilih kan ditimbang-timbang ya. Setiap pilihannya itu berdasarkan dampak positif dan negatifnya. Jadi contoh misalnya di tempat saya itu ya, kalau supercharge itu murah tapi suaranya keras. Nah, root blower itu silent tapi mahal gitu. Dengan kapasitas yang sama, harganya root blower itu 2 kali lipat dari supercharge. Nah, itu yang dipilih-pilih. Bagaimana yang cocok di tempatnya Bapak. Jadi konsep grow itu satu membawa kita punya tujuan, yang kedua memperhatikan realitasnya, hambatannya dengan 5M 1E itu, yang ketiga optionnya kira-kira solusinya itu apa. Nah ini tentunya perlu diskusi ya, karena biasanya kalau diskusi itu akan mendapatkan hal-hal yang baik lah ya, lebih baik daripada dipikirin sendiri, gitu ya, daripada dipikirin sendiri. Nah, kalau sudah simpelnya yang terakhir itu wrapping. Ya. Di wrap, dibungkus, disimpulkan. Jadi dah sudah. Jadi Pak Ajun pulang dari tempatnya Pak Luki, ya itu sudah dengan perencanaan yang matang. Tinggal nanti balik di Melawi, eksekusi sudah. Jadi tahap awalnya begitu, Pak. Jadi sudah tahu kolamnya beli di mana, aeratornya, kemudian benihnya. Nah, ini kalau ngobrol masalah benih, gimana ini? Kira-kira kalau di Jambi nggak ada problem ya, Pak Mas Trio itu juga sudah oke tuh. Di Bogor juga nggak ada problem, Pak Luki bisa bantu. Nah, di Sragen saya bisa bantu, ya, karena juga pemijahan sendiri. Nah, bagaimana dengan Pak Ajun di Pontianak? Untuk pengadaan benihnya ada gambaran, Pak, dari mana? Ya, jadi untuk benih kebetulan di dekat daerah saya ada satu kampung. Dia emang penduduk di situ semuanya eh, peternak ikan untuk jual benih-benih ikan itu Oke, banyak. Heeh. berarti aman ya, Pak? Bukan di Melawi, jadi jarak dari tempatnya sekitar 1 jam. Hmm. Mm-mm. Berarti Masih nanti kebutuhan akan benih aman ya? ya mas. Kemarin saya lihat benihnya bagus, makanya saya udah sampai 3 jari ikannya cepat cepat besar. Gitu ya. Pak, nanti Heeh. targetnya ikan ikan apa, Pak, yang mau Sorry, gimana? targetnya yang mau dipelihara itu ikan apa? Ikan nila. Ikan nila. Oke, cocok dah. Iya. Heeh. Kalau yang di sana yang laku merah atau yang hitam? Kita merah, merah semua Merah. Oh, yang ya laku. sudah. Pas itu. Heeh. Pas banget di tempatnya Pak Luki ikan nila dan Jadi merah di yang tak pasar lagi ya. sayur, pasaran kurang lebih 45 sekarang 1 kilo. Oh gitu ya. Hmm. Heeh. Oke, oke, oke. Berapa Pak harganya kalau boleh tahu Pak di sana pasarannya? 45.000 sekilo. 1 kilo 45.000. Iya. Mantap. 45.000. Oke. Nah, kalau disamarikan ini Pak. Jadi grow 4 langkah jitu menuju sukses ya. Nah, di sini pertama tentukan tujuannya yang jelas dan realistis. Jadi selain jelas tapi juga realistis. Berarti itu bagus banget tuh Pak Ajun ya. Mm-mm. Realistis yang bisa ditangani sendiri, yaitu 2 kolam dulu. Nah, itu bagus tuh. Nanti kalau sudah oke, dikembangkan lagi.
Sama dulu saya Iya, juga tempat. hanya 50 ekor ikan ya, dengan satu kolam batu, misalnya itu, kolam semen. Nah, kalau sudah, kemudian kendalanya apa, temukan solusi, lalu membuat rencana aksi. Nah, itu yang kaitannya konsep grow. Nah, saya buka ruang diskusi, ya, pertanyaan, silakan. Kalau mau kira-kira dari Pak Ajun atau Pak Harno mau konsultasi, Pak Harno boleh bertanya lewat chat, Pak Ajun langsung aja open mic, silakan Pak. Kira-kira apa yang ada di kepala gitu ya, bingung-bingung, nah ini Hmm. ngomong nih Pak. Iya, Silakan Pak. jadi untuk yang kalau kolam, harga kolam kan sudah ada gambaran kemarin, yang diameter 4 gitu kan ya. Itu harganya udah oke, udah tahu. Itu kalau untuk aeratornya kira-kira bisa berapa duit ya? Ya, pas. Kalau dulu ya Pak, dulu ya bilang ya dulu ya, Mm-mm. Mm-mm. yang ring blower yang saya sebut tadi CRE 320 ya salah itu harganya 5 juta Pak. Itu Mm-mm. dia punya kemampuan 1000 LPM. Nah, kalau tadi Mm-mm. yang 2 kolam, kalau Pak pakai itu kan kurang lebih tadi butuhnya cuma berapa itu? Kita hitung ya, di angka 700-an LPM itu sudah cukup. Jadi Pak, Mm-mm. sekarang berarti kan ada dua pilihan itu. Tadi kita kan brainstorming ya. Mm-mm. Saya menghitung dengan kapasitas yang Pak Ajun punya sekarang. Nah, tapi brainstorming dari Pak Luki ada bagusnya itu. Goalnya Bapak ke depannya berapa kolam. Daripada nanti beli setiap 2 kolam 1 unit ring blower, 8 kolam Pak punya 4 tuh harganya 20 juta. Kali 4, betul. Iya, Mm-mm. jatuhnya mau ngirit tapi jadinya ngorot Pak. Karena Mm-mm. apa? Dari segi harga unitnya, kedua listriknya Pak. Mm-mm. Mm-mm. Nah itu Listriknya opini. lumayan gede ya. Iya 4 unit saja itu. Nah kalau dari Pak Wah. Luki gimana? Boleh Pak kasih opsi. Tadi yang Eh, harganya berapa ya tadi itu? ini kalau saya dikasih tahu nih, kalau tipe 50 3 horsepower itu sekitar 13 juta Pak, tapi belum termasuk inverter. Ada yang tipe 65 5,5 horsepower sekitar 15 juta tanpa inverter. Mungkin di dua itu aja, kalau 8 kolam sebenarnya 50 juga udah cukup kayaknya ya. Oh, udah aman ya. Nah, inverter itu harganya bervariasi dari kalau 3 pas itu sekitar 5 jutaan Pak, kalau listrik. Kalau 1 pas itu 2 juta sampai 2 juta sampai 3 juta. Enggak nyampe 2 jutaan. 1,5 sampai 2 jutaan. Inverter untuk 1 pas listrik itu sekitar segitu. Kalau 3 pas sekitar 3 sampai 5 juta. Tergantung mereknya, dia kalau Cina gitu lebih murah. Kalau Sorry Eropa tadi Eropa Pak Oh, itu Luki jadi itu full tadi full listrik ya. aerator apa Pak? Honey. sama itu sama apa eh, Golden Tech. Oh, Golden Tech. Oke. Golden Tech sama ada 2 merek tuh. Kan sebetulnya hampir semua dari Cina. Aerus, Airmax, Golden Tech itu semua produksi Cina. Cuman gini, sebagai background, kenapa ada yang jual mesin lebih mahal, ada yang jual mesin lebih murah? Karena importirnya ada yang mengimpor langsung dengan dinamonya, ada yang mengimpor hanya mesinnya, dinamonya beli di sini. Nah, importir yang beli mesinnya saja dan dinamonya di sini, itu harganya, harga jualnya ke kita pasti lebih mahal. Kalau yang satu gelondongan dari Cinanya udah pakai dinamo, itu harganya lebih murah. Nah, tapi minusnya dinamonya yang bawaan rata-rata kapasitasnya kapasitas besar. Jadi bisa sampai 10 HP, ada yang 20. Nah, itu tuh listriknya bisa haus banget lah, kayak ini apa istilahnya tuh kayak mobil supercar gitu. Gitu. Nah, kalau kalau saya sendiri tuh pakai cuma 5,5 kW sekitar 0,75 HP lah gitu.
Itu udah cukup. Apalagi kalau pakai Uniring. Tapi kalau nanti Bapak pakai diffuser, itu butuh sedikit lebih besar kemampuan mesinnya karena si diffuser ini membrannya tuh lebih rapat ya. Jadi butuh tekanan yang lebih besar ketimbang pakai Uniring. Jadi satu itu, yang kedua sebisa mungkin beli mesin yang speknya jangan terlalu mepet dengan kapasitas kolam karena di atas kertas mungkin produsen mesin itu menyampaikan kemampuannya sekian LPM tapi itu dalam kondisi airnya bukan air bioflok gitu. Ketika bioflok apalagi volume vlognya di atas 40 sampai 60 80 butuh tekanan lebih besar. Jadi sebaiknya kapasitas mesinnya diberi lebih besar lah gitu dari kebutuhan kolam. Terus yang ketiga, eh, idealnya sih punya mesin cadangan. Tapi kalau misalnya seandainya nggak punya, mesin ini relatif lebih tangguh. Kayak saya tuh belum punya mesin cadangan. Nah, yang urgent adalah genset, gitu. Karena genset ini udah nggak ada obat kalau mati. Itu mungkin Pak Ajun, Pak sementara gitu yang saya bisa kasih masukan soal mesinnya. Hmm. Jadi mesinnya full full listrik semua Pak ya? Colok listrik artinya. Saya pernah tanya juga Pak, ada beberapa produsen untuk solar saya nggak mampu. Tidak Hmm. mampu, kalaupun mampu itu harga untuk instalasi unitnya itu bisa sampai 700 sampai 800 juta. Untuk Hmm. kapasitas mesin yang saya punya, supaya ditopang sama full solar cell, itu biaya investasinya 700 sampai 800 juta. Kan nggak masuk akal gitu. Iya. Itu wattnya besar Pak ya? Wattnya. Saya 5.500 Pak. 5.500 berarti pakai inverter masih bisa ya? Pasang aki gede. Maksudnya untuk jaga-jaga mati lampu 2-3 jam kayak gitu. Bisa ya? Oh nggak bisa. Kalau pakai Nggak bisa ya? ah, U, U- apa, UPS ya, UPS itu UPS? kalau mesin gede gini nggak bisa karena gini tegangan naik turun aja itu khawatir ke dinamonya nanti bermasalah ya. Hmm. Hmm. Itu Iya. jadi Ya, selama ini saya eh, kalau aerator kecil saya pakai inverter, pasang aki yang 100 ampere, ya tahan itu 7-8 jam. betul itu bisa. Nah kalau mesin ini Hmm. karena kapasitasnya gede 5,5 kW nggak kuat kayaknya kalau pakai baterai. Harus genset lah ya. Betul. Dan plus tapi keunggulannya pakai inverter itu Pak kalau misalkan Bapak beli untuk kapasitas 4 kolam katakanlah atau 8 kolam yang terpakai hanya 2 kolam, pemakaian listrik kan ampernya bisa diatur. Jadi kalau Hmm. pakai 2 kolam itu saya hanya pakai misalkan di bawah 7 ampere katakanlah ya. Itu biaya listriknya pun pasti lebih murah. Oh bisa Ini diatur jadi ya, dia bisa disetting. menyesuaikan. Jadi Oh iya. sepeda saya kalau misalkan ikan udah mulai kosong, tagihan listriknya per bulan yang biasa dari 6 juta sudah berkurang tuh jadi 3 juta. Hmm. Tapi kalau kolam full lagi udah besar semua ikannya, ya tagihannya bisa sampai 6 juta gitu. Hmm. Kebetulan listriknya itu saya pakainya B2, jadi bukan listrik rumah tangga. Iya. Nah, mm-mm. Saya nggak tahu kalau di Kalimantan atau di Jambi gitu pemadaman listriknya sering apa enggak ya? Yang Kalau tempat khawatirkan kita itu. bisa pemadamannya hari Sabtu biasanya. Agak sering. Oh, Kalau oh, saat ada perbaikan atau apa, kadang pemadaman sekitar 4-5 jam itu. hmm. In case misalkan belum punya genset lalu ada pemadaman yang lama misalkan lebih dari 3 jam 4 jam lebih baik buang aja airnya Pak. Hmm. Eh, selama ikan masih berdiri bisa berenang tapi berdiri walaupun geraknya terbatas jadi jangan sampai ikan bergeraknya terlalu banyak karena dia menghabiskan oksigen dengan cara apa Hmm. dengan cara mengurangi ruang geraknya gitu.
Hmm. Terus yang kedua karena sama seperti kita kalau kita menyelam atau berenang di dalam kolam yang lebih dari 2 meter, tekanannya makin besar. Nah, ikan pun sama, tekanan makin besar, oksigen itu makin tipis. Kalau airnya dikurangin, ke oksigennya lebih banyak dan dia nggak bisa gerak banyak, jadi nggak akan banyak oksigen yang dibutuhkan oksigen gitu. Dari Hmm. pengalaman saya waktu itu mati listrik, waktu genset belum ini ya, belum berfungsi gitu ya, airnya dibuang. Walaupun nggak mungkin tuh Pak berhari-hari. Jadi kalau cuma 1 hari, 2 hari itu masih aman lah, masih bisa gitu. Karena Hmm. lewat dari 2 hari itu udah kritis itu ikan, Iya. Dan ngos-ngosan. udah ngos-ngosan. Kalau ukurannya ikan yang ukuran 5-6 gitu, mendingan dipanen aja, Hmm. Cari aman ya. cari aman gitu Pak. Oke. Nah, Ya, cuman udah Pak Roni, dilanjut. Pak Arno, selamat malam Pak. Akhirnya, Malam Pak. ya sudah normal ya Tadi, Pak Arno ya. tadi saya kan pas di perjalanan Pak. Oh tadi Pas di perjalanan juga. Iya. saya saya kirim linknya ke anak saya suruh ngerekam aja gitu. Oh, Anak saya suruh rekam aja dulu dan nanti saya mungkin jam 8 apa. Saya lupa ya. iya iya iya. Ini kami rekam juga nih Pak nanti. Iya, oh, baik. Ini sesi tanya jawab Pak Arno. Silakan kalau Pak Arno ada yang mau ditanyakan. Saya itu Pak dulu pernah Pak pakai kolam apa namanya kolam bulat itu Pak. Tapi bukan nila Pak, lele Pak. Lele. Ya. Nah, cuman kalau kan beda sekali itu kan kalau lele sama nila. Lele itu kan masih tahan sih, nggak pakai oksigen. Iya. Itu karena kayaknya biaya makannya itu nggak nggak terkejar dengan harga jual lele. Jadi sementara kita istirahat ya, saya mau belajar nila. Kalau harga nila kan lebih tinggi ya, harga sampai 35 sampai 40 kan. Kalau lele kan cuma 12 13 itu kan nggak masuk itu kan. Nah, Lele di situ 12.000 ya Pak? dulu Pak, waktu saya kemarin sekarang mungkin sudah naik lah sih sekarang sudah mungkin sudah 15 atau 17 itu Pak. Hmm. Saya kemarin jual lele, ya penduduk setempat Pak. Datang gitu ya. dua Iya, puluh ribu Pak. dua kalau puluh ribu. kalau jual kalau jualnya sih enggak sulit sih karena harganya itu yang enggak. Karena Iya, orang iya. malah yang datang tuh malah dari luar banyak dari apa? Bawa ke Jambi. Jadi kadang-kadang makanya enggak bersaing gitu kan. Entah mungkin makanannya apa gitu kan. Kalau Iya. makanannya atau makanan sisa gitu kan. Jadi mungkin dia bisa jual murah kadang. Ada yang pakai maggot segala macam kan. Kita kan gaji nggak nggak terkejar sih. Makanya saya istirahat dulu. Saya mau belajar nila. Kalau di tempat saya nila banyak tapi di keramba di sungai Pak. Yang model begini kan belum Pak. Iya. Ternyata rupanya di Jambi ada ya yang apa tuh yang di apa Nilo apa yang Papa cantik Nilo. ya Papa Nilo itu saya Papa Nilo Farm. itu Pak. Nah, besok Pak Harno praktek workshopnya di Papa Nilo Farm, Pak. Iya ya Pak. Ya, di Papa Nilo sama Pak Tri. Iya Pak iya iya. Tri itu. Memang kalau di Jambi pasti tahu itu Papa Nilo. Ya karena Pak Tri itu ketua koperasi di situ, Pak. Iya iya iya. Nah, lalu kemudian Pak Tri itu juga ketua Biovlog Indonesia. Iya iya iya. Kemarin ada apa itu istilahnya? Kumpul-kumpul nasional itu ya Pak Luki ya, Pak Tri itu ya. Apa? Iya, gathering Pak. Gathering. Nah, itu di tempatnya Pak Tri itu. Yang dari Jawa datang tuh ke tempatnya Jambi. Iya iya Nah, iya. karena tempatnya Pak Tri itu koperasi, saya lihat ada juga sudah jual itu Pak, resun ya untuk aerator-aerator. Iya iya. Nah, itu lumayan tuh Pak. Jadi enggak bingung lagi itu. Iya iya. Mhm. Nah, tadi ini kita ngobrol ini Pak Arno, kaitannya dengan
konsep grow ya. Nah, ini di kaos saya ini kan grow nih Pak. Oh, Iya. pamer ini ya. G-nya itu goal Pak. R-nya itu reality, O-nya option, W-nya wrapping. Nah, tadi ini ngobrol, kalau tempatnya Pak Ajun ini kan di Melawi, Pontianak, Kalimantan itu, Pak. Dia punya goalnya akan mulai dengan 2 kolam D4, diameter 4, 2 kolam. Nah, kalau boleh tahu Pak Harno, untuk memulainya nanti pakai kolam Mungkin bundar, berapa unit, diameter berapa? ya belajar dulu mungkin satu dulu Pak, satu Satu unit dulu, yang betul. 3 meter. Sebenarnya bekas-bekas kolam lele itu masih banyak Pak permanen di belakang, tapi nggak apa keamanannya kurang apa. Ya saya coba Oke. di dekat rumah aja dulu gitu kan. Iya, betul. Sampai ada berapa tuh? Ada 17 gitu, Pak. Oh, Saya bongkarin semua. iya, iya. Yang permanen masih ada di belakang sih, cuman saya keamanannya masih apa itu kan jadi ya, saya coba satu dulu lah belajar nilai ini nanti takutnya kan. Betul. Cocok lah, Pak. Jadi, Pak Ajun tadi pun juga nyampaikan dia akan mulai di belakang rumah ya, Pak Ajun ya? Yang Ya, betul, deket-deket ya? betul, betul. Supaya lebih gampang memantaunya, memonitornya. Betul. Ya, Cari. kebetulan di Karena kan, samping rumah ini kan ada halaman yang sudah dipagar beton gitu kan, mungkin ya aman lah gitu kan. ya, Kalau kalau di belakang itu dulu memang ada pagarnya, sudah pagarnya sudah nggak kuat lagi. ya. Ala-alanya juga kabel-kabel instalasinya udah hilang, Pak. Instalasi kabel-kabel udah hilang. Makanya coba satu dulu lah nanti kalau Ya, memang bisa baru bisa dikembangkan lagi. ya cocok lah, Pak. Jadi memang awal itu memang harus cari ilmunya dulu. Nanti Iya. kalau sudah siklus 1, siklus 2, Nah, siklus yang 3 udah PD-nya itu pasti akan naik. Sudah ngerasakan, baru boleh istilahnya nambah kolam ya, di scale up, dan seterusnya. Itu Oke, konsep Bapak itu kan apa sih bioblok, bioras panik itu Pak ya? Apa namanya? biorasponik. Jadi airnya itu disaring pakai mekanis atau yang pakai mekanis dulu tuh pakai bahannya apa tuh, Pak? Ya, jadi kalau konsepnya yang biorasponik, Pak, itu gabungan 3 sistem budidaya ikan. Satu bioflok, yang Hmm. kedua RAS, yang ketiga aquaponik. Karena memang ini kan sistem budidaya yang sekarang ini familiar ya, yang dikatakan budidaya ikan yang modern. Itu Ya. ada 3 itu. Sedangkan kalau yang ada modern kan berarti ada yang tradisional. Nah, kalau yang tradisional itu biasanya mereka kan pakai sistem ganti air itu, Pak. Iya. Ya, ganti air. Jadi umpamanya kolam diisi air, ikan kasih pakan, ikan yang mengeluarkan kotoran, lalu amoniaknya tinggi, bau. Nah, begitu tandanya bau, biasanya airnya dibuang. Ganti air baru. Kan gitu ya, Pak? Ya. Nah, kalau yang modern, itu airnya tidak dibuang. Jadi 90% airnya itu dipakai ulang. Nah, kok bisa ya? Nah, kok bisa? Nah, bioflok itu mengkonversi Pak amoniaknya itu pakai bakteri Bacillus jadi protein mikroba di dalam kolam tersebut, Hmm. dalam bioflok itu. Jadi kolamnya tetap sama, airnya sama, ikannya sama, cuma ditambahin satu makhluk hidup, bakteri Bacillus. Nah, bakterinya ini dia yang merubah amonia menjadi protein mikroba, jadi flok dimakan lagi itu sama si ikannya. Nah, akibatnya itu airnya jadi bagus lagi. Jadi nggak perlu buang air. Itu yang terjadi itu. Itu bioflok, Pak. Nah, Ya. sedangkan kalau RAS, RAS itu kan Recirculating Aquaculture System. Nah, sistemnya bagaimana? Begitu ikan dikasih makan, dia mengeluarkan kotoran, maka kotorannya itu dikeluarkan dari kolam budidaya melalui filter-filter. Satu, filter mekanis. Dua, filter biologis. Tiga, kemudian
ada yang namanya samtank, ya, ada atau filter kimia dulu, ada lampu UV-nya. Baru kemudian airnya yang di samtank itu dikembalikan ke sistem RAS. Jadi ikannya itu selalu mendapatkan air yang bersih karena Walaupun begitu air kotor, yang walaupun airnya air itu aja Pak ya. walaupun airnya air itu aja. Gitu, Pak. Jadi 90% airnya itu kepake terus Pak dari awal sampai akhir. Makanya orang suka tuh pakai yang Ikan. modern begini. Tapi biayanya mahal ya Pak ya, yang ini. Nah, ini yang sering kali Pak yang menjadi mindset yang budidaya ikan sistem modern ini itu biayanya mahal. Sebetulnya tidak, Pak. Hmm. Hitungnya mahal itu memang biaya uang yang kita keluarkan itu memang lebih banyak. Tapi kalau bilang mahal, kalau hitungan saya itu adalah kaitannya dengan prosentase investasi. Jadi bukan biaya tapi investasi. Maksudnya begini, Pak. Misalnya Pasti ya. awalnya maksudnya ya. Iya, betul. Jadi contoh, Pak, contoh ya, contoh nih. Kalau mamanya perikanan pakai sistem biasa, tradisional, 1 meter kubik air, Pak, itu bisa hanya cuma 20 ekor. Kalau lebih dari 20 ekor, mati dia. Nggak bisa pada tebar. Nah, kalau bioflok dengan mesin-mesin tadi itu ya, aerasi, mengeluarkan udara, lalu udara itu terkonversi jadi oksigen. 1 meter kubik air itu, Pak, minimal, saya bilang ini minimal, Pak, itu 100 ekor. Jadi satu volume airnya sama, nggak pakai mesin cuma 20. Tapi kalau pakai mesin 50. Maksudnya 5 kali lipat ya, 100 ekor. Nah, kalau mamanya sebagai pengusaha, misalnya nih ya Pak, kalau mau 1.000 ekor misalnya, kalau yang tradisional berarti 1.000 dibagi 20 itu butuh 500 meter persegi, Pak. Sangat luas. Tapi kalau sistem bioflok, satu diameter D3 yang tempat saya itu saya isi 1.000. Jadi yang 500 meter tinggal 16 meter persegi. Nah, itu hitung-hitungannya memang keluar uangnya lebih banyak, tapi persentase keuntungannya lebih besar. Maksudnya begitu. Itu Pak bakteri Bacillus itu kalau nyebut mereknya apa tuh misalnya? Kalau misalnya Nah, EM4 itu bisa Pak? ah, E4 itu yang sering dipakai seperti itu. Itu E4 itu kan isinya ada lactobacillus. Tapi kalau saya sarankan ada yang lebih bagus, Pak, daripada yang E4 itu. Nah, kalau tempatnya Pak Papa Nilo Farm, dia itu pakai Bluecor, Pak. Produksinya Bluecor, dia pakai Probiomax. Ya, kenapa dia pakai itu? Karena variasi macam bakteri Bacillusnya itu banyak, Pak. Lebih dari 3. Hmm. Nah, kalau punya E4 cuma 1. Oh iya. Sehingga lebih bagus. Nah, kalau Pak Luki, mereknya beda lagi. Kalau merek nggak problem, Pak. Yang penting komposisinya. Di dalamnya itu ada Bacillus lebih dari 3 strain. Mungkin Pak Luki boleh berbagi nih, Pak. Pakai probiotik apa, Pak Luki sekarang? Sekarang saya pakai dua jenis, Pak. Ada yang serbuk, serbuk Bacillus itu setahu saya ada 4 atau 5 strain bakterinya. Itu untuk heterotropnya, yang autotrofnya nitrifikasinya pakai merek itu namanya Denevit Aqua serbuk juga. Lalu yang siklus keempat ini ada 10 kolam ini lagi coba yang cair. Itu produksinya CPP Super NB sama Mina SP. Nah, itu juga sama, strainnya lebih dari 3. Nah, yang nanti Bapak perlu perhatikan juga kalau beli probiotik, pangkatnya Pak. Pangkat itu artinya dari sekian ppm itu ada berapa Hmm. juta bakteri yang hidup gitu. Artinya kalau misalkan pakai 4 mungkin bisa, cuman
untuk mencapai tingkat bakteri yang kita harapkan butuh volume yang lebih banyak gitu. Bisa jadi satu botol E4 itu setara dengan satu tetes misalkan glukor atau probiotik lain karena tingkat pangkatnya lebih banyak. E4 itu setahu saya tuh pangkat 10, sementara di probiotik lain tuh hampir pangkat 100. Oh, iya. Jadi jauh jauh banyak, jauh berbeda gitu Pak. Nah, Siap. bagusnya nanti Pak Arno kalau di Papanilo Pak, lengkap itu Pak. Aerator dia ada jual. Probiotiknya tinggal ambil juga Pak. Maksudnya tinggal ambil tuh tinggal beli Pak. Ya, Nggak pusing cari kira itu ada ready gitu ya barangnya. ready. Karena dia koperasi Pak. Iya, 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 iya. Jadi keuntungannya pun juga kembali ke anggota itu. Iya, iya, iya. Kalau tinggal ambil saya juga mau, Pak. Maksudnya kalau Pak Acun kan pasti pasti telepon ya, pasti beli di Oke, online, ya shopping. online. Tapi Pak, maksud saya kalau praktek di situ, begitu dijelas-jelasin, maksudnya langsung beli, saya bawa Pak. Langsung bisa praktek. Nah, saya mau tanya dengan Pak Luki tadi cerita masalah investasi yang pakai panel surya. Karena kan kalau di tempat kami itu kan lampu listrik PLN itu kan sering mati itu Pak. Itu memang tidak bisa ini, Pak, ya. Parah. Berat Pak ya. Sudah pernah dicoba Pak untuk Saya pompa. eh, kalau kalau satu kolam gitu bisa Pak, pakai resun itu masih memungkinkan. Tapi kalau udah kapasitasnya Bapak produksinya udah 1 ton, 2 ton, 3 ton, 4 ton, 5 ton, itu saya pernah tanya. Saya punya mesin 0,75 HP, 5,5 kW, nyala 24 jam. Itu yang punya solar panelnya itu yang jual solar panelnya nyerah, Pak. Karena biayanya mungkin sampai 800 sampai 1 miliar, 700 paling murah itu 700 juta. Karena dia butuh baterai, kapasitas baterai yang besar. Jadi kalau misalkan dibentangkan itu solar panelnya mungkin hampir 1.000 meter persegi kali gitu. Kayak Baru lapangan bisa sepak turun gitu. Nah, kalau 700 juta itu saya kembali modalnya kapan gitu. bola. Gitu. Sebetulnya kalau Indonesia itu masih kurang. Sebetulnya yang paling murah itu sebenarnya angin, Pak. Angin itu tidak butuh seperti tidak butuh apa istilahnya tuh semahal solar panel karena solar panel itu konversi energinya dari panas itu yang agak lebih mahal. Angin itu sebetulnya lebih murah, cuman di Hmm. sini tidak banyak dikembangkan. Oh iya Pak. Ya, Kalau ke Jambi saya agak paham sedikit Pak karena saya beberapa kali sampai ke Bukit 12 itu Pak. hmm. Jadi kalau Bapak bilang sering mati listrik ya saya pernah ngalamin juga. Saya pernah main ke sana. Ya, Apalagi kemarin lagi tren ya Pak ya, blackout ya Sumatera ya. saya tadi angan-angannya tuh pakai mau coba pakai apa itu tadi tenaga surya tadi Pak karena tapi dari hitung-hitungan Pak saya sudah ngeri juga. Iya, Kalau iya. untuk pompa mungkin Bapak bisa nanti nyicil misalkan buat pompanya supaya menghemat listrik bisa atau keperluan-keperluan lampu segala macam bisa pakai itu. Jadi kapasitas dan investasinya di solar panel pun nggak besar gitu. Tapi untuk mesin memang sejauh ini di negara maju pun kayaknya belum ada yang pakai full solar panel karena mahal investasinya. Oh iyalah. Iyalah Pak, terima kasih Pak. Ya. Pak, ngomong-ngomong Pak Harno sama Pak Ajun sudah gabung di Kopi nggak ya Pak? Gimana Pak? Sudah gabung di grup WA Kopi? Belum Pak? Kalau saya Belum ya? sudah. Pak Ajun udah ya? Kalau saya udah, sudah. Nanti Pak Arno saya invite masuk ke grup WA Kopi, Pak. Kopi itu akronim, kepanjangannya Komunitas Pengusaha Ikan, Pak. Oh ya, masuk Ya. aja Pak biar tambah Iya, anu. tambah teman, tambah silaturahmi. Nanti biasanya kalau Pak ada ngobrol-ngobrol seperti ini, siapa tahu kan gitu kan, Pak. Ada yang sudah juga pakai panel surya. Itu Karena Pak pakan tadi Pak ada yang saya baca Pak Jatuh proteinnya harus 32 Pak ya.
Untuk grow, Pak. Untuk pertumbuhannya memang dianjurkan 32. Nanti kalau sudah masuk ke ukuran mungkin 150 atau 200 gram per ekor, proteinnya diturunkan jadi 28. Untuk Food Bapak best sendiri, practice-nya seperti itu sekarang, Pak. pakannya itu pakan pabrikan atau buat sendiri, Pak? Kalau yang Pakan Bapak kayak pabrikan, Pak. Pakan pabrikan. pabrikan berarti. Pakan Berarti kalau pakan pabrikan tuh masih masih ketemu, Pak ya? Karena di sini mahal pabrikan. sekali harga pakan tuh, Pak. Ya, dimaklumi, Pak, karena Bapak punya harga jualnya juga tinggi. Berapa, Pak? Tadi 1 kilo ikan nila di sana. Ntar Pak ya, saya mau nanya dulu Pak. Kalau di tempat saya itu, Pak, 29.000. Tapi kalau ke Bapak ya tempat Pak Acun tadi bilang berapa? 45 ya? 45, 45. Tuh, tuh. Sama lah Pak, sekitar itu Pak. Berapa? Sekitar 40, 45 gitulah. Tuh, Pak. Tapi itu 45 kayaknya langsung beli di konsumen. Nanti kalau Bapak melalui perantara itu berkurang sekitar 7 sampai 10 ribu itu. Ya. Jadi, Pak, kalau pemain punya mulai budidaya ya, Pak, Bapak sama Ibu mulai itu, Pak, WA teman-teman. Teman-teman, ini saya mulai budidaya ikan ya. Ah, gitu, Pak. Iya, iya. WA-nya itu saat pertama kali mulai budidaya, Pak. Nanti Mulai bikin fondasinya Pak. rekomendasi. Nanti begitu sebulan kasih, ah, ini sudah lumayan, sudah ukuran sekian, 2 bulan, nanti 3 bulan, minggu depan ini kelihatannya udah panen nih, ayo siapa yang mau order, nah, gitu kan Pak. Begitu panen sudah ada yang beli, harganya bagus. Kalau di Jambi itu Pak, di tempat Pak siapa tadi? Pak Trio, Nila merah. nilai merah. Kalau di tempat kami nila hitam Pak, seperti Oh yang malah gitu. Oh, oke oke oke. padahal cuma lain kabupatennya tapi minatnya itu Beda selera ya, Pak. Ya, menarik ya. Kalau tempat Bapak masuk kabupaten mana Pak Arno? Batanghari Pak. Batanghari. Ya. Oh oke, Batanghari. Kalau tempat Papanilo itu kan Muaro Jambi itu Pak. Muaro Jambi, iya Itu betul. Muaro Jambi itu masuk bagian dari Kabupaten Batanghari dulu. Pecah, Oh, jadi oke pecah oke. jadi Kabupaten Muaro Jambi sekarang. Di desa mana itu ya? Ah, di desa mana tuh Pak Papanilo itu Pak? Di itu Sungai Gelam. Ya, Sungai Gelam, itu Kabupaten Muaro Jambi, Pak. Ya, Sungai Gelam tuh ada juga BBAT, Pak. ada ya BBAT ya. Dari benih air tawar tuh ada. Ya. Dan saya dengar-dengar Pak Tri itu udah punya langganan ke rumah makan Padang, Pak. Makanya koperasinya hidup. Jadi tidak ada persaingan harga, sudah dikoordinir tuh sama Pak Tri. Harganya stabil, satu tangan, karena memang koperasi. Nah, nanti tepatnya waktu ke sana Pak hari Sabtu ngobrol Pak sama Pak Tri. Iya, iya. Ya, siapa tahu di tempatnya Pak Harno Batanghari ya kan? Ada juga teman-temannya. Ya, mungkin. Saya Iya, kira. teman-temannya Pak Trio bisa jadi komunitas nantinya. Oke, Pak. Iyalah, nanti lebih mantapnya ke lokasi lah, Pak. Iya, betul. Oke, dari Pak Ajun barangkali ada yang juga mau ditanyakan, Pak? Sementara belum ada nampaknya. Cukup ya. Oke, Pak Arno juga ya. Mm-mm. Nah, ini saya kemarin, Pak, mencoba ya, mencoba untuk istilahnya apa sih gitu ya, updatean terbaru biovlog kali ini gitu. Nah, kemudian saya tanya ini sama AI, Pak. Lalu saya ada rangkumannya. Ya mudah-mudahan ini bermanfaat, Pak. Coba ya saya sharing. Jadi nanti mungkin juga bisa dibuat diskusi ya. Kira-kira
masuk apa enggak gitu, Pak. Nah, jadi yang saya pikirkan waktu itu kan namanya budidaya ikan itu kan selalu berkembang ya, Pak. Lalu saya tanya, apa ini updatean yang terkini budidaya nila? Nah, bagusnya AI itu kan mengumpulkan informasi ya, informasi dari semua seluruh dunia itu bahkan. Nah, ini materi ini merangkum ya, merangkum temuan riset ilmiah mulai dari 2024 sampai 2026. Mengenai apa? Mengenai parameter kunci ya dari budidaya ikan nila, sistem bioflok, aerasi, padat tebar, CN rasio, dan ukuran tebal awal. Nah, ini panduannya berbasis data terbaru untuk hasil panen optimal. Ya, mudah-mudahan bermanfaat nantinya. Nah, ini Pak, CN rasio. Ini nanti Bapak akan dijelaskan lebih detail nanti pada saat workshop. Ini saya hanya pengantar saja. Kalau di budidaya ikan sistem bioflok itu ada istilah teknis ini Pak, CN rasio. Maksudnya apa? Ini adalah perbandingan antara karbon dan nitrogen di dalam kolam yang menjadi persyaratan minimal buat si bakterinya bisa hidup dan berkembang dengan baik, Pak. Nah, berarti kenapa kok kita harus memposisikan ya yang namanya bakteri itu bisa berkembang dengan baik? Karena kalau bakterinya berkembang dengan baik, maka dia akan juga berfungsi optimal untuk mengkonversi amonia tadi itu menjadi protein mikroba. Nah, dulu Pak, itu rekomendasinya CN rasio itu 15 sampai 20 banding 1. Nah, sekarang ini ada temuan geser nih Pak, 10 sampai 15 banding 1. Bahkan ada beberapa studi itu pada nilai menunjukkan rasio 10 banding 1 itu sebagai titik optimal. Ya, terutama bila dikombinasikan dengan probiotik Bacillus subtilis ini. Ya. Bacillus tapi sudah spesifik ya, di sini. Karena kalau dari informasi ini berarti kita akan tahu bahwa keuntungan rasionya itu kalau lebih rendah, maka kebutuhan karbon eksternalnya juga lebih hemat. Kalau saya menghitung, Pak, kalau protein 32%, itu CN rasionya sudah di sekitaran 9,8 ya, 9,8 atau 9,7. Jadi kalau mamanya mau dijadikan di titik optimal 10, itu pemakaian molasenya jadi sedikit. Nah, kalau dulu saya tuh awal-awal Pak, nggak paham ya, itu seolah-olah berkompetisi menciptakan vlog. Pernah saya pakai CN rasio 20. Maka ketika hitungannya dihitung, itu menebarkan molase dengan cukup banyak. Dan tidak dirasa ternyata investasinya beli molase cukup lumayan itu Pak. Jadi maksudnya benar nih menurut saya ya, bahwa kalau kita pakai rasionya lebih rendah, maka karbon eksternal itu akan lebih lebih hemat. Nah, kalau yang kedua ini produksi lumpur ya, TSS ini total solid soft gitu ya, padatan terlarut ini lebih terkendali. Nah, ini saya rasakan ketika saya bandingkan, ketika saya punya kolam itu 16 kolam itu saya pakai sistem biorasponik dengan dengan komposisi ya probiotik dan molase yang sama, saya tebar di kolam bioflok dan yang satunya saya tebar di biorasponik. Di biorasponik kecenderungan vlognya di 10. Nah, kalau yang di bioflok 20 mililiter per liter. Nah, itu. Jadi ini produksi lumpurnya itu akan lebih terkendali. Nah, lalu ada amonium ya dikonversi efisien itu juga bisa jadi biomasa dari bakteri heterotrofnya. Nah, ini yang perlu diperhatikan, kontrol amonia harus lebih ketat ya.
Lalu sumber karbon andalan molase. Nah, kalau di tempat Bapak nggak ada molase, bisa pakai gula aren. Tetap juga harus ada monitoring rutin, tetap wajib dilakukan. Ini yang kaitannya dengan CN rasio. Nah, ini juga yang kaitannya dengan padat tebar. Ya, padat tebar. Ini ada kesimpulannya bahwa kapasitas aerasi itu menentukan segalanya. Jadi ada patokan kalau mau misalnya budidaya ikan, itu investasi yang terlebih dahulu dipikirkan adalah di aeratornya. Nah, ini dikasih petunjuk bahwa rentang praktis ya pembesaran nilai itu dari 100 sampai 150 ekor per meter kubik. Di tempat saya itu diameter 3, tingginya kolam 1,2 meter, saya kasih tinggi air 1. Nah, itu saya kasih 1000. Berarti kurang lebih di 142 ekor. Jadi masuk di sini ya rentang praktisnya. Nah, ini merupakan kombinasi terbaik ya, ada kaitannya dengan laju tumbuh ya. FCR ini feed conversion ratio ya, sama rasio efisiensi proteinnya di sini. Ada juga yang ini Pak, ini yang mengejutkan ya. Coba Bapak bayangkan deh ya, ada yang berhasil ya sistem intensif bisa mencapai hingga 800 ekor per meter kubik, bayangin tuh. Itu kayak dawet tuh ya mungkin ya. 1 meter kubik air kan 1000 liter, tapi di dalamnya 800 ekor. Wah, itu kalau aerasinya tidak kuat, nggak bisa itu Pak. Tapi ini konsekuensinya berat ya. Ini DO akan turun drastis, beban aerasi melonjak tajam. Jadi kalau zona optimalnya di 100 sampai 50. Nah, tapi kalau yang nursery ini artinya yang benih ukuran kecil Pak ya, itu bisa sampai 200 sampai 500 ekor. Kalau mamanya di sini juga bisa di atas 500 ekor per meter kubik. Tapi harus kontrol kembali lagi isu di aerasinya. Ya, monitoringnya juga harus canggih. Ini. Dan ini dikasih peringatan di sini, prinsip utama, semakin tinggi pada tebar, DO makin cepat drop. Nah, jadi pada tebar realistis itu ditentukan oleh kapasitas aerasi, ya, bukan sebaliknya. Jadi untuk istilahnya referensi awal buat Bapak berdua ya, kan mau melakukannya itu di istilahnya skala pemula ya, pemula itu saya anjurkan di 100 ekor, Pak. 100 ekor per meter kubik air. Nanti setelah dirasa, Pak sudah ngerti ya, kira-kira polanya, terus SOP-nya sudah mulai terbentuk, bisa mulai ditingkatkan. Dulu saya awalnya juga dari 100, Pak. Jadi satu kolam itu saya isi 700. Tapi setelah lama-kelamaan di otak-atik, dua adik-adik, jalan mungkin kurang lebih setahun lebih tuh Pak. Saya baru masuk ke 200, 150, 142 ekor tepatnya ya, sampai sekarang. Dan masih belum berani untuk naik lagi karena kalau naik lagi aeratornya harus ditambah, diperbesar. Maksudnya begitu. Nah, ini yang ketiga, strat yang ketiga, ada patokan juga di sini dari yang baru itu bahwa kebutuhan DO minimum itu kita harus jaga di atas 4 miligram per liter secara konsisten. Pakai apa? Caranya ngukur. Ada yang namanya DO meter. Nanti Bapak waktu praktek, nanti akan ditunjukkan alatnya. Dan bisa juga langsung praktek. Jadi enaknya kalau ikut workshop begitu Pak. Bukan hanya teori yang ngobrol seperti ini, tapi benar-benar bisa merasakan pegang air, pegang alatnya, nyoba, dan seterusnya. Ini kaitannya dengan DO ya, jaga DO-nya 4 miligram, kalau oksigen biofloknya sekitar 6 miligram oksigen per liter ya per jam. Nah, ini juga ada patokan kapasitas aerasi.
Nanti Bapak bisa dipakai untuk menentukan besar kecilnya aerator. Nanti ya kalau sudah istilahnya masa belajarnya selesai nih ya, Pak Arno di satu kolam, Pak Junnya di dua kolam. Tadi ada pilihan juga ya, ini diffuser. Ya. Jauh lebih efisien dibanding blower kasar. Ya, optimasi ukuran gelembung sama dengan transfer oksigen maksimalnya, listrik minimal. Ini dari penelitiannya begitu. Diffuser itu bagus, Pak. Tapi ya, harganya mahal. Kalau dulu aerasi itu pakai batu, namanya batu aerasi. Tapi kemudian dengan berjalannya waktu ganti Uniring. Sekarang ada ini diffuser. Kalau saya hitung-hitung, Pak, diffuser itu saya pernah tanya yang bagus itu ya 130.000 per biji. Nah, kalau yang Uniring itu 30.000 kurang lebih dengan istilahnya yang sama. Nah, lalu saya memilih pakai Uniring aja dulu cukup, gitu. Tapi kalau mamanya ada mau investasi lebih, bisa pakai diffuser lebih bagus, gitu. Artinya begitu kaitannya dengan aerasi untuk memanajemen oksigennya. Nah, ini juga ada yang kaitannya dengan TCS dan pH ya. Nanti bisa dibuat diskusi pada saat workshop ya, hari Sabtu besok. Jadi ini total suspense solid. Jadi TSS. padatan terlarut gitu ya, totalnya. Ini 200 sampai 500 miligram per liter. Pakai TDS juga bisa ini ya. Ini kalau terlalu besar, maka insang akan tersumbat. Ya. Konsumsi oksigennya juga akan meledak, kualitas airnya menurun drastis. Jadi zona amannya di sini 200 sampai 500. Nah, kalau pH saya dulu megangnya di 6,5 sampai 8,5. Nah, sekarang ternyata rentangnya di 7 sekarang. 7 sampai 8,5. Kalau air baku saya, Pak, di sumur itu 8,2. Jadi saya termasuk beruntung ya dapat sumber air yang Pas. alkalinitasnya tinggi ya. Dicek karbonnya itu bisa sampai 100. Jadi untuk sistem bioflok enak banget saya Pak ini. DO minimalnya di sini 14. Nah ini sebelum saya lanjut mungkin sebelum lupa Pak Harno sama Pak Ajun sudah ngecek nggak air bakunya di berapa? Belum pernah cek, Belum ya Pak langsung Ajun. aja. Dari sumur apa dari perairan umum sungai gitu, Pak? Kalau yang Nah, bagus. istilahnya air baku itu Pak, air yang Bapak pakai untuk budidaya. Iya. Ngambilnya dari mana? Apakah Bapak dari sungai atau dari sumur? Nah, itu yang dicek. Pernah ngukur Pak Jun, air baku yang Belum dipakai. pernah Pak. Belum, Pak, Nah, belum. mungkin, Belum pernah. nah, besok waktu workshop, tanya Pak, bisa lihat itu pH meternya, lalu belinya di mana, cara ngukurnya seperti apa. Nah, itu wajib Pak punya, nanti pulang ke daerahnya, dicek air bakunya, penting banget itu. Kalau Pak Luki air bakunya berapa ya Pak waktu itu ya? Saya di 8, Pak. Betul. Untung ya Pak ya, tinggi ya. Iya. Karena ada yang peserta itu Pak dicek air bakunya 6. Jadi belum apa-apa dia sudah harus tebar dolomit itu Pak untuk dinaikkan pH-nya. Nah, itu sudah biaya lagi itu. Nanti pada proses pembentukan bioflok itu kecenderungan pH-nya akan turun. Wah, nambah lagi itu Pak biaya ngasih ngasih dolomit dan segalanya. Nah, ini besok coba didiskusikan kaitannya dengan pH.
Kalau air pump nggak bisa Pak ya? Air pump bisa, Pak. Saya dulu di Surabaya 7 tahun pakai air pump, tapi dengan catatan air pumpnya itu diendapkan dulu, Pak. Minimal 1 hari baru dipakai. Kalau air pump langsung dipakai, kalau di Surabaya itu mengandung kaporit, dan kaporit cukup tinggi, dan mati nanti akhirnya ikannya. Jadi diendapkan minimal sehari, nah kemudian dipakai. Nah ini kalau informasi ini mungkin Bapak belum ini ya, tapi kalau buat saya ini penting, karena saya juga sudah melakukan pemijahan ya, dari fase nursery-nya ini, bukan langsung dari larva ya, ini ada ukuran-ukuran dan seterusnya. Nanti file-file ini akan saya kasih di grup ya Pak. Nah, ini juga ada dunia riset bioflok tidak berhenti di parameter dasar. Tren inovasi berikut sedang naik daun dan berpotensi mengubah cara kita mengelola sistem bioflok secara komersial. Jadi ada manajemen mikrobioma tanah, terarah, ya, kontrol solid otomatis, efisiensi energi aerasi, konsep biorasponik, nah, masuk juga di sini. Itu cukup menjawab dua kelemahan utama dari bioflok murni. Ya, satu di beban solid tinggi, kemudian yang kedua itu di biaya aerasi. Karena ketika kita menggabungkan bioflok ras dan aquaponik, itu kebutuhan aerasinya tidak lagi menjadi 30 liter per menit ya, tapi cukup di kisaran 15 sampai 20. Nah, dan bagusnya ada produksi tanaman. Ya, tanaman sebagai nilai tambah. Jadi kalau cara ringkasannya seperti ini panduan cepatnya. Ya mudah-mudahan nanti ini bisa bermanfaat dan bisa didiskusikan lebih lanjut pada saat praktek. Oke, saya kira itu dulu dari saya, dua hal itu, konsep grow ya sama penelitian update yang terkini sampai 2026, 2024 sampai 2026, mungkin bisa nanti didiskusikan lebih panjang pada saat workshop. Dari Pak Luki mungkin Pak ada yang mau ditambahkan? Sementara Atau belum ada. barangkali ya, Belum ada sementara Pak. ya. Jadi bagusnya Bogor juga bisa ngasih informasi di Jambi ya, yang Jambi juga bisa Bogor, gitu Pak. Jadi saling berbagi ya, itu kan jadi bagus. Kalau Baik, Pak Ajun, kalau mau belanja sekarang belanja aja Pak, kayak PH Meter mumpung di iya sini Pak. benar. Nanti saya akan belanja setelah dari Bogor. Jadi Iya, ntar Iya Pak. dicatat, dibuat rincian apa-apa yang perlu kan, nanti sekalian belanja. Oh iya, iya Yang bisa Pak. di saya minta nanti sekalian minta di Sherlock ya, lokasi Bogor nanti. Oh, oke siap, siap Pak. Ah, mm. Rencana sih nyetir sendiri ke sana. Oh, siap. Oh, siap. Mudah-mudahan nggak nyasar. Ya, Oke. sebelum ditutup barangkali Pak Arno dan Pak Ajun ada yang mau ditanyakan? Sementara cukup lah. Cukup Cukup Pak ya ya. Pak? Nah, Ya, mudah-mudahan bermanfaat nih Pak Arno. Sudah punya pengalaman di Lele ya. Rasun saya masih ada itu Pak. Mesin Apa mesin itu? mesin aerator rasun tuh saya masih ada itu. Oh pasti ya harusnya. Yang ukuran berapa Pak? Yang 100 atau yang 200? Ada yang besar yang kayak kura-kura itu apa Ya, yang nanti mahal tinggal dulu. dicek Pak. Itu Hmm. di tengahnya itu di badannya ada tulisannya Iya ya. 100 atau 200. Nah, nanti diinformasikan Pak ke Pak Trio. Pak Trio, Ayo. saya kalau memakai satu kolam pakai mesin ini diameternya yang bagus berapa? Yang cocok. Sementara begitu aja Pak. Jadi memanfaatkan yang ada. Iya ya Pak. Iya, jadi menentukan diameter kolamnya itu, tapi ngomong-ngomong resonya masih berfungsi ya Pak? Berfungsi Pak. Wah, oke mantap Pak. Berarti tinggal beli kolamnya aja.
Nanti konsultasi sama Pak Trio. Kolam-kolam bulat saya itu terpalnya masih banyak tuh Pak. Tapi mungkin sudah dibolongin tikus mungkin. Wah, ya itu. Dan saya gulung, belum ada mungkin jangan dibolongin tikus. Nah, Eman ya Pak ya, betulnya ya. ya besi-besinya sudah saya pakai untuk ngecor. Waduh, Ya sudah berbagi Pak. beralih fungsi. Ya itu dengan sama aja sudah nggak bisa dipakai itu Pak. Mungkin Pak Trio ini lah, mungkin loh Pak ya. Bisa saja dia juga jualan kolam loh Pak. Karena dia koperasi. Jadi Pak waktu praktek di situ, kalau bawa mobil bisa langsung ambil. Bukan langsung ambil, langsung beli ambil bawa kolam, ya toh. Pakannya juga mungkin gitu ya. Kan lebih murah pasti mestinya kalau koperasi. Probiotiknya, wah. Dolomit, Uniring. Nah, Uniring itu penting juga Pak. Biasanya kalau belinya eceran di Shopee, di Tokopedia itu mahal jadinya itu. Saya aja belinya yang roll-rollan, Pak. Satu roll 100, lalu saya potongin sendiri. Terus pakai tedrat gitu, bikin sendiri. Jadi lebih murah. Pak Luki, Uniring juga bikin sendiri ya? Iya, Kak. Iya. Tuh, Pak Jun bisa kulaan Uniring tuh, Pak. Siap, siap. Kemarin saya beli online mahal ongkirnya. Mahal, bener. Ngetes. Siapa tahu Pak beli yang roll, Pak Mm-mm. bikin sendiri untuk kebutuhan sendiri, lebihnya dijual Pak di di Melawi ya bisa mahal itu. Tuh. Iya, mumpung. Oke, kalau sudah nggak ada, saya doakan sukses ya Pak untuk Iya, pelatihannya hari amin. Sabtu. Dan nanti kalau sudah selesai, hari Minggunya istirahat dulu belajarnya. Nanti hari Seninnya saya akan mulai pendampingan lewat WA ya. Ada pertanyaan-pertanyaan yang men-trigger kembali pembelajaran-pembelajaran selama ini. Ya, baik itu online di webinar, online di sesi terap ini, dan bahkan belajar di workshopnya. Oke, dari saya cukup segitu. Dari Pak Luki, mungkin ada yang mau ditambahkan, Pak? Mungkin ada yang ingat-ingat Cukup, apa? Cukup? sampai ketemu nanti hari Sabtu. Ya.